Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman mahasiswa. Perkenalkan nama saya Nurjanah Abdi Aziz dan saya adalah seorang dosen pengantar perpajakan. Pada materi kali ini, kita akan belajar tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nah, setelah mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa mampu untuk ada 5 ya. Pertama, memahami dan menjelaskan pengertian dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP. Yang kedua, memahami dan menjelaskan hak dan kewajiban wajib pajak serta NPWP dan PKP. NPWP adalah nomor pokok wajib pajak dan PKP adalah pengusaha kena pajak. Yang ketiga, memahami dan menjelaskan terkait pembayaran, pemotongan atau pemungutan, dan pelaporan. Yang keempat, memahami dan menjelaskan surat ketetapan pajak, kelebihan pembayaran pajak, dan surat tagihan pajak. Dan yang kelima, memahami dan menjelaskan pembukuan, pemeriksaan, dan penyidikan. Nah, ini adalah daftar isi dari materi kali ini. Kita akan mempelajari mulai dari KUP, hak dan kewajiban WP, pembayaran, pemotongan atau pemungutan pelaporan, SKP, KB, STP, pembukuan, pemeriksaan, dan penyidikan. Yang pertama, kita akan belajar tentang KUP, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jadi, keberadaan dari KUP ini mengacu pada beberapa kebijakan berikut ini. Mulai dari meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan negara, meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat, meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, jadi para wajib pajak itu harus tahu hak dan kewajibannya itu seperti apa. Menyederhanakan prosedur administrasi pajak, meningkatkan penerapan prinsip dari self-assessment secara akuntabel dan konsisten, dan mendukung iklim usaha ke arah yang lebih kondusif dan kompetitif. Ini adalah beberapa pengertian yang ada dalam KUP sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 ya. Wajib pajak. Apa itu wajib pajak? Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan ya. Bisa orang pribadi, bisa badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mereka masing-masing mempunyai hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Badan. Badan itu adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha ataupun tidak. Bisa meliputi PT, CV, BUMN, BUMD, firma, organisasi, yayasan, lembaga, dan bentuk badan lainnya. Selanjutnya pengusaha. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatannya dia itu menghasilkan barang, impor ekspor barang, melakukan usaha, jasa maupun perdagangan. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKP. Jadi pengusaha itu dia melakukan penyerahan barang kena pajak atau juga bisa jasa kena pajak yang dikenai berdasarkan undang-undang. Nah, selanjutnya ada nomor pokok wajib pajak adalah suatu sarana administrasi ya, administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Masa pajak, jangka waktu menjadi dasar EWP, wajib pajak, jangka waktu menjadi dasar WP untuk menghitung, menyetor, melaporkan pajak yang terutang dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan undang-undang. Masa pajak sama dengan 1 bulan kalender atau paling lama 3 bulan. Tahun pajak, jangka waktu 1 tahun kalender, kecuali jika wajib pajak itu menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Terus pajak yang terutang ya adalah pajak yang harus dibayar
suatu saat dalam masa pajak, tahun pajak yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Nah, selanjutnya ada surat pemberitahuan. Surat yang oleh wajib pajak itu digunakan untuk melaporkan perhitungan dana dan pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, harta, dan kewajiban. Terus surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan. Biasanya berupa formulir ya atau kertas gitu, dokumen. Terus surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, dan surat ketetapan pajak lebih bayar. Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan ya, dan sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Jadi misalnya seorang wajib pajak dia itu tidak melakukan penyetoran pajak, maka akan dikirimi surat tagihan pajak oleh KPP. Selanjutnya ada surat paksa, surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Itu adalah beberapa istilah yang ada dalam KUP. Nah, materi selanjutnya kita akan belajar tentang hak dan kewajiban WP atau wajib pajak. Hak wajib pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Yang pertama, wajib pajak itu melaporkan beberapa masa pajak dalam satu surat pemberitahuan masa. Terus mengajukan surat keberatan dan banding, memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT, paling lama itu 2 bulan, membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis ya, tentunya sebelum tindakan pemeriksaan. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Jadi ada suatu saat ketika ternyata pajak yang dibayarkan dia itu terlalu banyak dari pajak yang sebenarnya terutang. Maka wajib pajak memiliki hak untuk melakukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Nanti bisa jadi restitusi atau bisa juga kompensasi. Selanjutnya mengajukan keberatan berupa SKPKB, SKBKBT, SKPN, SKBLB yang tadi sudah dijelaskan ya, ada surat ketetapan pembayaran pajak berupa kelebihan bayar tambahan, nihil, dan lebih bayar. Mengajukan permohonan banding, dan yang terakhir menunjuk kuasa untuk menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan undang-undang. Jadi, ketika wajib pajak itu ternyata dia berhalangan hadir atau berhalangan untuk melakukan hak-hak wajib pajaknya, dia bisa menunjuk kuasa. Menunjuk kuasa tentunya harus ada surat kuasa yang bermaterai. Nah, selanjutnya ada kewajiban wajib pajak. Mendaftarkan diri pada DJP jika sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Namun saat ini mulai tahun 2024 itu terdapat pemadanan NIK, nomor induk kependudukan, dan NPWP sehingga sudah tidak perlu lagi mendaftarkan diri ke DJP, sudah otomatis gitu ya. Karena NIK ini nantinya yang akan menjadi nomor NPWP-nya. Kemudian melaporkan usahanya pada DJP untuk dikukuhkan menjadi PKP. Jadi semua wajib pajak yang dia memiliki usaha itu wajib mendaftarkan dirinya dan melakukan pengukuhan PKP, pengukuhan pengusaha kena pajak. Kemudian mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas. Surat pemberitahuan ya SPT, menyampaikan surat pemberitahuan, membayar atau menyetor pajak yang terutang menggunakan SSP, surat setoran pajak, menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan bagi wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas, memperlihatkan buku, catatan,
memberi kesempatan untuk memasuki tempat ruang yang diminta, memberi kepada pemeriksa atau pegawai KPP ya, dan memberikan keterangan lain yang diperlukan jika memang diperlukan. Yang ketiga, NPWP dan PKP, nomor pokok wajib pajak dan pengusaha kena pajak. Apa itu nomor pokok wajib pajak? Nah, nomor pokok wajib pajak itu adalah sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Nah, pemadanan NIK, jadi sekarang udah ada pemadanan NIK dan juga NPWP ya, udah sama, yang merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Jadi nantinya pengurusan hak dan kewajiban pajak itu hanya menggunakan satu nomor identitas saja, yaitu NIK. Pengukuhan pengusaha kena pajak. Jadi setiap wajib pajak yang dia itu sebagai pengusaha yang dikenai pajak pertambahan nilai berdasarkan undang-undang dan perubahannya wajib melaporkan usahanya sebagai pengusaha kena pajak. Jadi dia yang melakukan usaha berupa penyerahan BKP atau JKP ya, barang kena pajak atau jasa kena pajak, dia wajib untuk melakukan pengukuhan pengusaha kena pajak. Fungsinya apa? Pertama, untuk mengetahui identitas sarana administrasi dari pengusaha kena pajak, melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN dan PPNBM. Dan yang ketiga, pengawasan administrasi perpajakan. Selanjutnya, materi keempat, pembayaran, pemotongan, dan pemungutan dan pelaporan. Cara pembayaran pajak. Jadi ada beberapa cara yang bisa dilakukan WP untuk membayar pajak. Pertama, dia bisa membayar sendiri pajak yang terutang. Melalui apa? Melalui pembayaran angsuran setiap bulan, PPh 25, dan pembayaran PPh pasal 29 setiap akhir tahun. Dan apa ini? Nanti akan kita pelajari ya. Kemudian pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain. Ada pihak tiga ya. Bisa berupa pemberi penghasilan, pemberi kerja, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pemerintah. Contohnya ada PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPh pasal 21, 22, 23, 24, 26. Nah, ini melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain. Yang ketiga, melalui pembayaran pajak di luar negeri atau ada yang namanya PPh pasal 24. Terus pemungutan PPN oleh pihak penjual. Jadi kalau kita beli barang di mall, di supermarket itu kan ada PPN-nya. Nah, pihak penjual itu akan memungut PPN dari konsumen akhir. Konsumen akhir akan membayar berupa DPP dan PPN kepada mall-nya. Nah, mall-nya nanti akan memungut PPN itu. Terus pembayaran pajak lainnya bisa melalui pembayaran PBB, BPHTB, dan bea materai. Tempat dan sarana pembayaran pajak. Jadi ada dua ya, layanan pada loket atau teller bank, bisa langsung ke loket atau teller bank, atau bisa juga sistem elektronik. Jadi bisa pakai elektronik yang ada pada bank persepsi, pos persepsi, bank devisa persepsi, bank persepsi mata uang asing. Untuk pembayaran dan penyetoran pajak itu dilakukan menggunakan SSP, teman-teman. SSP atau surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP. Misalnya adalah bukti penerimaan negara atau BPN. Nah, sarana administrasi lain tersebut itu dapat dinyatakan sah jika telah divalidasi dengan NTPN atau
nomor transaksi penerimaan negara. Jadi, ketika teman-teman misalnya membayar pada loket atau teller bank, nanti kan ada kwitansinya ya, bukti pembayaran pajaknya. Itu di situ ada nomor NTPN-nya, ada nomor transaksi penerimaan negara. Selanjutnya surat setoran pajak. SSP itu bentuknya berupa dokumen ya atau formulir. Ini adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak. Formulir SSP itu ada 4 rangkap. Yang pertama, lembar pertama itu untuk arsip wajib pajak, lembar kedua untuk KPPN, Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara, lembar ketiga dilaporkan WP ke KPP. Jadi untuk pelaporannya nanti dibutuhkan lembar ketiga. Yang keempat adalah untuk arsip kantor penerima pembayaran. Kalau pembayarannya kita melalui loket atau teller bank, maka lembar keempat nanti menjadi arsip. Kalau lewat pos, berarti diambil nih. Lembar keempatnya juga akan diambil oleh kantor pos untuk arsip kantor penerimanya. Namun saat ini, pembayaran pajak itu bisa dilakukan secara elektronik atau billing system ya. Wajib pajak dapat membuat kode billing, kemudian nanti membayar kode billing tersebut. Caranya bisa melalui internet, jadi wajib pajak bisa login ke website ini ssa.pajak.go.id atau djponline.pajak.go.id. Atau juga bisa melalui billing DJP di KPP. Jadi kantor pajak juga menerima pelayanan untuk membuat kode billing. Bisa juga melalui SMS ID billing dan lain-lain sebagainya ya. Nah, ini adalah contoh dari formulir SSP. Ini nomor 1 untuk arsip wajib pajak. Nomor 2 nanti ada untuk KPPN, nomor 3 untuk dilaporkan, nomor 4 untuk arsip ya. Ini contoh dari surat setoran pajaknya, ada nama, NPWP, NOP, kode akun pajaknya, kode jenis setoran, uraian pembayaran, masa pajaknya, tahun pajak, jumlah pembayaran, dan wajib pajak penyetornya siap. Ini untuk SSP. Nah, selanjutnya adalah SSE. Kalau tadi itu SSP, surat setoran pajak berupa formulir ya, dokumen, kertas. Kalau ini ada SSE, surat setoran elektronik. Ini flowchart-nya yang bisa dilakukan oleh wajib pajak ketika dia akan membayar pajak melalui SSE. Pertama, buka situs website djponline.pajak.go.id, kemudian login. Habis itu bisa pilih layanan DJP online yang berupa e-billing atau billing system. Yang ketiga, pilih isi SSE. Yang keempat, isi form surat setoran elektronik. Ya. Jadi isinya sama sebenarnya dengan SSP ya. Mulai dari NPWP, PKP-nya, jumlah setorannya, kode jenis akunnya. Kemudian nanti akan muncul dialog ya. Notifikasi, pilih OK aja. Pilih kode billing untuk melanjutkan dan nanti kode billing berhasil didapat. Bentuknya seperti ini. Kode billing. Jadi nama NPWP, nama, kotanya, jenis pajak, jenis setorannya, masa pajaknya, tahun pajak, jumlah yang disetor, dan nanti akan ada kode ID billing. Ini untuk kode membayar bisa lewat bank persepsi atau bisa juga lewat internet banking ya. Selanjutnya pemotongan atau pemungutan. Jadi, selain pembayaran bulanan yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak, ada pembayaran bulanan yang dilakukan dengan mekanisme pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Jadi, kalau tadi pembayaran bulanan yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak itu bisa PPh 25 atau angsuran,
Ada juga pembayaran wajib pajak yang dia dilakukan dengan mekanisme pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Apa saja? Ada PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima sehubungan dengan pekerjaan atau gaji. Ini contohnya seorang wajib pajak ya, dia itu seorang karyawan bekerja pada sebuah perusahaan. Nah, perusahaan itu akan memotong memotong PPh pasal 21-nya. Jadi, tiap bulan gaji yang diterima ya sudah dipotong dengan PPh 21 seperti itu. Kemudian PPh pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, impor barang kepada bendaharawan. Jadi, ada bendaharawan yang dia juga memotong atau memungut PPh pasal 22 dari setiap transaksi yang telah dilakukan. Transaksinya ya berupa penyerahan barang atau impor barang gitu. Terus PPh pasal 23 sehubungan dengan penghasilan tertentu. Penghasilan tertentunya itu apa aja? Bisa dari dividen, bunga, royalti, sewa, dan lain-lain. Kemudian PPh pasal 26. Ini juga dipotong atau dipungut ya. Sehubungan dengan penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri. Terus ada PPh final, PPh pasal 4 ayat 2, pajak yang sifat pemungutannya berupa final. Terus PPh pasal 15, pemotongan WP tertentu, wajib pajak tertentu, biasanya usaha-usahanya tertentu gitu ya, yang menggunakan norma perhitungan khusus. Dan yang terakhir ada PPN dan PPNBM. Nih. Selanjutnya pelaporan. Melaporkannya pakai apa? Menggunakan surat setoran pemberitahuan atau SPT. SPT ini adalah sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan. Fungsi SPT bagi wajib pajak penghasilan sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Ya, yang sebenarnya terutang itu berapa? Karena kita pakainya self-assessment system ya. Jadi wajib pajak itu menghitung sendiri, melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya ke KPP. Dan juga untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak. Oh, sudah bayar pajak. Buktinya ini ada SSP gitu ya. Terus melaporkan penghasilan yang termasuk objek pajak dan non-objek pajak. Ada beberapa penghasilan yang dia termasuk dalam objek pajak, ada juga yang tidak termasuk dalam objek pajak. Melaporkan harta dan kewajiban. Harta dan kewajiban pada saat pelaporan itu. Hartanya berapa, kewajiban atau utangnya itu berapa. Kemudian melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut. Jadi, sebuah perusahaan ya, masih contohkan yang karyawan tadi, perusahaan dia memotong atau memungut PPh 21, pajak penghasilan, dia nantinya akan memberikan formulir berupa bisa form A1, B2 gitu ya, tergantung. Dan nantinya formulir itu sebagai bukti kalau pajak WP ini tuh udah dipungut, udah dipotong sama pemberi penghasilan. Nanti itu juga dilaporkan pada saat SPT. Nah, kemudian fungsi pelaporan bagi pengusaha kena pajak untuk apa? Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan jumlah PPN atau PPNBM yang sebenarnya terutang. Jadi sebenarnya terutang itu berapa gitu ya. Dan juga melaporkan pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran, pembayaran atau pelunasan pajak. Sedangkan bagi pemotong atau pemungut pajak, SPT itu berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan kepada negara, disetorkan kepada kas negara.
Nah, jenis-jenis SPT ada SPT masa, ada SPT tahunan. Kalau SPT masa itu digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan. Terdiri atas PPh pasal 21 dan 26. Ini ada satu formulir ya. PPh pasal 22, PPh pasal 22, 23 dan 26, PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15 dan SPT masa PPN dan PPNBM. Ini setiap bulan harus dilaporkan. Kalau nggak dilaporkan gimana? Ada sanksi administrasi berupa denda. Nah, masing-masing PPH atau SPT masa ini beda-beda ya dendanya berapa. Selanjutnya ada yang SPT tahunan. Digunakan untuk pelaporan tahunan. Terdiri atas apa? Nih, macam-macamnya ada Rp1.771. Jadi untuk SPT tahunan wajib pajak badan. Tadi kan ada wajib pajak badan atau orang pribadi ya. Kalau wajib pajak badan itu dia pakai SPT-nya 1771 nih. Kalau orang pribadi pakainya 1770. Nah, 1771 itu ada rupiah, ada yang dolar US. Kalau rupiah itu ya untuk wajib pajak badan, kalau yang US itu untuk wajib pajak badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris atau mata uangnya US. Kemudian untuk orang pribadi itu ada 3, 1770, 1770S, 1770SS. S itu sederhana, SS adalah sangat sederhana. 1770, SPT tahunan wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas ya, pengusaha mandiri. Kemudian kalau 1770S itu SPT tahunan PPH wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari 1 atau lebih dari memberi kerja. Jadi kalau tadi dari pengusaha ini ya biasanya pengusaha ownernya. Kalau 1770S itu dia yang memiliki penghasilan dari 1 atau lebih memberi kerja. Kalau SS sangat sederhana, ini diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilannya itu di bawah 60 juta per tahun. Dia menggunakan 1770SS. Formulirnya juga berbeda ya masing-masing. Dan sekarang SPT itu udah bisa melalui e-form. Bisa pakai formulir ya. Kalau dulu itu formulirnya berupa kertas, di print dokumen. Kalau sekarang bisa pakai e-form. Dan juga bisa pakai e-filing. E-filing. Ya. Jadi sekarang zaman udah pakai data ya. Kalau tadi SSP udah jadi SSE, itu ada pembaharuan. Kalau untuk SPT-nya, tadinya pakai formulir biasa, sekarang wajib pajak bisa melakukan pelaporan melalui elektronik, e-form atau e-filing. Nah, itu adalah materi untuk part pertama ya, jadi kita masih baru setengah materinya. Nanti materi selanjutnya akan dilanjutkan pada part kedua. Jadi, terima kasih teman-teman sudah menyimak materi ini sampai selesai. Sukses selalu.